Halo Sobat Parekraf Pro, selamat datang di channel kami tempat kita tuntas membahas tentang segala persoalan pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi Sobat Parekraf, dalam sesi kali ini kita akan membahas sesuatu. Di destinasi ini cukup baru ya, karena hasil revitalisasi dari taman sebelumnya yang baru viral sekarang. Ada kabar kurang sedap nih dari masih sekitaran Medan Sumatera Utara lah, yaitu satu destinasi yang diresmikan oleh Wali Kota Medan waktu itu ya kan. Kini ada kabar miring atau berita kurang sedap, yaitu jembatan di sana itu rubuh. Wah, kacau. Di mana lokasi tersebut? Yaitu di Taman Cadika yang baru saja diresmikan Pak Bobi Nasution kala itu. Nah, begitu diresmikan, kurang sedapnya baru kemarin itu sudah diterpa masalah Sobat Parekraf. Oh, ada apa kan gitu. Nah, di sini nanti kita bakal bahas sebenarnya apa yang terjadi dan atau bagaimana ini aturannya tidak ada atau bagaimana. Nah, nanti kita bakal kupas di sini bagaimana penerapan di destinasi baru yang ada di Kota Medan ini Sobat Parekraf. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu channelnya. Yo! Oke Sobat Parekraf. Jadi kita mulai nih. Jadi pada tanggal 13 kemarin, minggu baru semalam itu jembatan kedua ini kan di di Taman Cadika itu yang ada di Johor, di Medan Johor itu ada dua jembatan tuh. Yang pertama itu di depan, yang kedua itu agak di tengah. Nah, jadi yang hancur ini adalah Sobat Parekraf adalah jembatan keduanya. Nah, kenapa hal tersebut bisa rusak atau bisa rubuh? Ya karena Sobat Parekraf, karena kapasitas dari jembatan ini sebenarnya sudah tertulis dan jelas-jelas sebenarnya sudah ada tuh himbauan melintas kurang lebih dari 20 orang sebenarnya. Berarti kalau 20 orang, berarti kalau dikali rata-rata berat badan kita itu ya, kita ini ada yang 30, 45 sampai 60 ya. Kita rata-ratakan saja lah 50. Kalau di 50 kali 20 berarti ya sekitar 1000 ya, 1000 kilogram kali ya. Ya, jadi itu Sobat Parekraf. Nah, ini kalau bisa dibilang bukan masalah kecil Sobat Parekraf, karena gini, destinasi ini, Taman Cadika ini baru saja diresmikan, soalnya baru beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, tapi sudah rubuh. Ini masalahnya. Nah, jadi jembatan tersebut rubuh ya tadi karena banyak wisatawan yang melintas tidak sesuai kapasitas dan aturan. Aduh, hancur, baru dibuat, belum selesai, laporannya belum selesai udah hancur. Ini gimana ini Pak Aulia, ini Pak Aulia sekarang nih kan PJ Wali Kota Medan kan gitu. Nah, jadi agak penasaran, agak menggelitik saya. Jadi apa yang terjadi di destinasi tersebut atau di Taman Cadika yang baru saja diresmikan? Ya ampun, sudah rubuh. Ayo, gimana nih, kontraktornya atau siapanya yang salah atau memang pengunjungnya? Karena mungkin dari kontraktornya atau dari penciptanya ini sudah diukur bahwa jembatan ini kapasitasnya memang 20 orang, karena memang Sobat Parekraf adalah jembatan ini bukan jembatan yang ada tiangnya. Ini kalau bisa dibilang adalah jembatan gantung. Jembatan gantung ini ya tidak ada tiang tengah. Nah, jadi kekuatannya sendiri itu hanya pada tali-tali yang mengikatnya dari ujung ke ujung gitu. Lalu kekuatannya ya cuma hanya di tali tersebut kan gitu. Tidak ada penyanggah tiangnya. Jadi makanya dari himbauan tersebut sebenarnya kapasitasnya cukup 20 orang saja Sobat Parekraf. Nah, tapi ya namanya juga SDM, kalau nggak ada yang jaga ya babar blas. Ya sudahlah. Saya kebayang tuh waktu itu kan rame tuh ya kan, ramai, pengunjungnya juga banyak kan gitu. Nah, orang yang melintas juga banyak. Mungkin ada sebagian orang yang sedang selfie ya, tapi tiba selfie berubah gitu kan, agak lucu juga jadi ya. Nah Sobat Parekraf, yang tadinya istilahnya yang kita mau selfie mau Sunday Funday kan gitu tiba-tiba jadi Sunday disaster. Oh my god.
Ya ampun. Wah, kalau seperti itu siapa nih yang nggak nurut sama aturan Sobat Parekraf? Nah, makanya Sobat Parekraf, kalau ada himbauan, apalagi wisata itu gratis, nah dijaga Sobat Parekraf. Dan aturan-aturan dan himbauan-himbauan yang ada di sana tuh diperhatikan. Jangan asal-asalan walaupun di rumah sendiri, jaga. Karena ini kan bukan hanya untuk hari ini destinasinya tersebut. Dan destinasi atau Taman Cadika itu dibuatkan untuk penduduk Kota Medan. Nah, dijaga dong sama-sama ya. Jaga ya, bareng-bareng kita jaga ya. Oke. Nah, tapi saya miris juga dengan bencana dan kejadian tersebut Sobat Parekraf. Jadi menurut berita yang beredar bahwa banyak juga korban dari anak-anak dan ibu-ibu. Ini sungguh kasihan sekali. Nah, dari hal tersebut mudah-mudahan kita belajar gimana kita bisa memperhatikan himbauan-himbauan aturan-aturan yang ada di satu lokasi. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek berita berikut ini. Oke, Sobat Parekraf, gimana? Nah, miris ya kan? Ini lihat tuh, kasihan banget ya kan? Kasihan tuh tadi ada yang kejebur kan gitu. Ada yang mungkin ketimpa ya, tapi menurut berita kalau tidak ada korban jiwa, alhamdulillah, bersyukur kita tidak ada korban jiwa kan gitu. Nah, tapi begini Sobat Parekraf, saya jadi ingin membahas dari dua sisi dari kejadian ini Sobat Parekraf. Di satu sisi, ini menurut saya wisatawan yang harus disalahkan dalam kejadian ini, menurut saya. Karena sudah ada himbauan bahwa kapasitas dari jembatan tersebut hanya untuk 20 orang. Setuju? Karena hal tersebut jadi satu bahan perhatian bagi pengunjung. Karena itu sebuah aturan, karena ini udah diukur Sobat Parekraf. Tapi dipikir-pikir apakah Sobat Parekraf nggak baca tulisan atau gimana kan gitu. Tapi kita gali dulu lah kan gitu. Nah, sebelum kita membahas dua sisi yang berbeda dari pendapat ini, yuk kita cek dulu Sobat Parekraf, ada nih berita dari sobat kita yang sudah datang ke sana. Bagaimana kondisinya di lapangan? Yolah Sobat Parekraf, hari ini kita cek lokasi Taman Kota Cadika yang ada di Johor, Medan. Kita sudah berada di jembatan kedua. Ini jembatan yang hancur kemarin karena volume pengunjung yang luar biasa. Ya Sobat Parekraf, ini saya sedang berada di jembatan pertama nih. Ya memang kalau menurut kondisinya memang ini kan jembatan gantung nih sebenarnya jembatan. Nah, jadi kekuatannya sendiri itu bukan dari tiang itu sendiri, tapi dari tali jembatan gantung ini. Nah, jadi Sobat Parekraf ya, benar pengelola sudah menetapkan bahwa kapasitas dari jembatan ini sekitar 20 orang. Nah, ini kita lewat saja sekitar 5 orang saja sudah goyang-goyang nih Sobat Parekraf. Makanya untuk Sobat Parekraf yang datang kemari itu lebih lebih melihat himbauan-himbauan agar tidak terjadi lagi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke Sobat Parekraf. Nah, Sobat Parekraf, sebenarnya sudah ada pembatas maksimal berapa yang harus melintasi dari jembatan ini. Maksimalnya hanya 20 orang di sini. Digarisi digarisi polisi ya, digarisi batas melintasi atau berada di jembatan bagi umum untuk menikmatinya, tapi Sobat Parekraf harus menjaga sikap bahwa ini fasilitas umum ini untuk digunakan untuk banyak orang. Ya Pak, dengan siapa ini Pak? Simbolon. Dengan Simbolon bertugas di sini ya Pak ya? Iya. Pak, boleh diceritakan nggak Pak kejadian tentang jembatan ambruk itu Pak? Dia melebihi kapasitas dia. Melewati jembatan ini. Itu jam berapa itu Pak? Jam 6. Jam 11, Oh, 18. kalau di sini Pak aturan masuk dan keluarnya jam berapa Pak? Kalau sini jam 6 sampai jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya. Karena istilahnya karena jam 6 itu sudah wajib keluar, jadi pengunjung itu buru-buru gitu atau gimana Pak? Bukan buru-buru Bang, setiap dia lewat pun nggak bisa kita larang. Kapasitasnya itu kan 20 orang. Iya. Nah, sementara yang naik itu semalam pas yang jatuh itu kata kawan sekitar 50 orang. 50 orang, oke. Kalau sini ada biaya masuk nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada, gratis Pak ya? Gratis. Wih, sudah gratis ya kan Pak? Oke, kan apalagi kan. Pak Simbolon. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya. Nah, bagaimana Sobat Parekraf setelah melihat video tadi dari laporan teman kita dari laporan dari sahabat kita tadi di lokasi,
ini kan jadi ada dua sisi yang berbeda yang harus kita pahami. Sebenarnya dari kejadian ini siapa yang mau disalahkan atau siapa yang bertanggung jawab? Apakah memang pengunjungnya yang tidak membaca atau taat aturan bahwa di situ sudah ada kapasitas jembatan untuk melintas itu 20 orang, ataukah sebenarnya pelang tersebut atau marka, atau di sisi lainnya lagi dengan pengelola, apakah tidak ada yang jaga bahwa di situ kan sudah ada aturan rule tertulis bahwa 20 orang. Namun di lokasi jembatan tersebut apakah tidak ada juga pengelola atau siapapun petugas yang ditugaskan di sana. Nah, itu bisa jadi sebagai bahan pertimbangan atau bahan pemikiran untuk ke depan nih, Pak. Kan gitu. Karena Taman Cadika ini kan luar biasa. Ada permainan anaknya, ada skater parknya, danau buatannya, ada lagi kafenya, cukup luar biasa. Nah, makanya kan ini kan salah satu menjadi destinasi terbaru di Kota Medan nih, di pusatnya Kota Medan lagi kan gitu. Nah, jadi makanya ke depan bagi pengelola atau siapapun, mungkin ini di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga ya kan gitu, di bawah Pemuda dan Olahraga. Bagaimana ini ke depannya supaya ada aturan-aturan tertentu untuk masuk ke sana, atau bagaimana di satu sisi juga kalau yang jaga sebenarnya kan ini jadi kesadaran manusianya sendiri ya, kesadaran kita ini kan udah tahu tuh kita mau berkunjung nih, seharusnya kan kita sudah melihat bahwa oh ini aman nggak nih kalau dilewati kan gitu. Karena ada beberapa laman Instagram. Nah, kita kutip dulu dari berita Instagram berikut ini. Nah, itu kita lihat komentarnya tuh. Ada beberapa komentar yang agak miring, agak miris, bahwa sebagian pengunjungnya juga nakal, tidak mengikuti aturan. Masa sudah tahu nih jembatannya tuh jembatan gantung ya, tapi kenapa masih digoyang-goyang? Itu kan kurang ajar atau gimana? Ini minta dicubit. Ini tadi apa nih? Minta di kan gitu atau gimana ini? Nah, Sobat Parekraf, jaga etika di saat Anda berada di ruang publik. Ya, kita tahu bahwa mungkin ya PS pemuda setempat atau seperti apa, atau Anda seperti apa, tapi tetap Anda harus menghargai pengunjung lainnya. Ini etika dalam berwisata. Ya, catat ya, etika dalam berwisata adalah menghargai orang di sekitar. Bukan hanya Anda yang butuh kesenangan, tapi orang lain juga butuh kesenangan. Tapi kalau hadirnya Anda membuat orang tidak senang, berarti Anda tidak baik menjadi manusia dalam konsep pariwisata. Ya, dalam konsep lain juga seperti itu kan gitu. Oke, Sobat Parekraf, kita kan sudah tadi bahas di satu sisi bahwa ya mungkin ya pengunjung kita bisa salahkan karena karena di situ sudah ada kapasitas 20 orang. Tapi kenapa melebihi atau lewat dari hal tersebut? Tapi Sobat Parekraf, satu sisi juga, di sisi yang lain kita juga harus bahas gimana nih dengan pengelola, atau apakah sebenarnya karena ruang publik tidak ada pengelola atau tidak ada petugasnya. Tapi kalau kita pikir-pikir Sobat Parekraf, tugasnya kalau petugasnya yang harus mikir nih kan gitu, ada berapa banyak pengunjung yang datang di sana, dia harus apakah menghitung satu-satu? Kan nggak mungkin juga Sobat Parekraf, kan gitu. Ini sama-sama berpikirlah kita. Di satu sisi Sobat Parekraf harus berpikir ketika Anda datang di suatu tempat dan lokasi, jika menemukan hal-hal yang tidak menurut Anda tidak layak atau tidak aman, seharusnya Anda akan menarik diri begitu. Nah, bukan karena tidak ada yang jaga ya, karena nggak ada yang jaga, bukan kan gitu. Ini harus Anda lihat situasi dan kondisi di saat Anda berwisata. Ini catat ya Sobat Parekraf. Ini himbauan-himbauan saat Anda berwisata di lokasi dimanapun Anda berada kan gitu. Nah, makanya Sobat Parekraf, kalau kita bilang itu tadi, kalau seandainya walaupun ada petugas kan nggak mungkin juga dia ngitungi satu-satu, 21, 2, 3, 4 sampai 20 ganti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20 ganti. Ya kan ini bukan ujian matematika ya Pak ya. Aduh, udah kacau lah kita. Yaudah, makanya Sobat Parekraf, di dua sisi yang kita bahas ini Sobat Parekraf saling menjaga satu sama lainnya. Tapi tenang Sobat Parekraf, dari dua sisi tersebut nih saya pandangan saya dari kacamata pariwisata, perspektif pariwisata,
bagaimana solusi yang bisa kita buat atau yang dilakukan pada destinasi di Taman Cadika yang ada di Medan Johor ini, Sobat Parekraf? Yang pertama itu adalah himbauan yang tertulis itu besar dan jelas. Jelas udah itu besar, kayak neon box saja, buat neon box gitu Pak. Buat neon box. Nah, ya kan. Yang kedua ya butuh pengawasan Pak. Kadang-kadang SDM kita Pak males males baca, lalu tidak menghiraukan himbauan-himbauan tersebut. Jadi ya butuh pengawasan juga Pak. Tapi ya itu tadi yang kita katakan tadi, dua sisi yang sudah kita bahas. Kadang sudah dibuat himbauan tidak dibaca kan gitu kan. Tapi ya kan nggak bisa juga kita menyalahkan kan gitu ya, mungkin tidak terbaca, tidak terlihat karena ramai kan gitu ya. Itulah butuh pengawasan yang bisa memperingati pengunjung di sana kan gitu. Terus yang ketiga tadi Pak, menurut berdasarkan laporan teman kita yang ke lokasi, bahwa ya memang di Taman Cadika ini kan luas Pak, tidak ada istilahnya, tidak ada jalur evakuasi, tidak ada titik kumpulnya di mana, jalur utamanya di mana, keluar masuknya di mana kan gitu Pak. Jadi menurut saya sih ketiga hal ini yang perlu dibuat atau diciptakan di Taman Cadika yang ada di Medan Johor ini Pak. Nah, mudah-mudahan dengan hal tersebut ya tidak bisa mengurangi dampak yang terjadi berikutnya. Ataupun Pak, kalau istilahnya memang nggak bisa juga, suruh mereka ngantri Pak, ngantrinya kayak ngantri sembako tuh. Nah, kalau 20 orang itu 20 orang dah lewat, 20 orang lewat kan gitu. Nah, ya kan, ataupun istilahnya kayak ngantri bayar di minimarket kan gitu. Ya, tapi kan repot banget ya kan kayak gitu Pak. Kalau orangnya datang 500 orang kan gitu, kali 20 mau berapa lama di situ kan gitu Pak. Nah, tapi maka dari itu Pak, himbauan tersebut dan juga jalur evakuasi, jalur-jalur jalan utama, jalan keluar, nah itu penting Pak, karena di sana sepertinya tidak ada Pak, belum terlihat dari kita yang ke sana semua tadi. Belum terlihat ada jalur utama, jalur keluar, jalur masuk tuh belum ada Pak. Oke, mana Sobat Parekraf? Sebenarnya ini kesalahan siapa? Nah, kesalahan pengunjung kah yang tidak membaca atau tidak mentaati himbauan yang sudah tertulis di sana, ataukah memang pengelola taman, atau ya memang kurang antisipasi masalah ini, karena baru saja diresmikan sama Pak Wali Kota kemarin, dan ini udah rubuh kan gitu ya. Ini siapa yang mau disalahkan Sobat Parekraf? Silakan komen Sobat Parekraf, gimana tanggapannya tentang hal tersebut. Apakah siapa yang mau disalahkan ini, ataukah kita nggak usah menyalahkan, saling memperbaiki? Yeay, itu dia bahasa yang saktinya. Laporan di sana itu kita juga mensurvei ke lapangan itu atau ke Taman Cadika tersebut, sebenarnya apa dampak dari revitalisasi yang dilakukan oleh Kepemudaan dan Olahraga dan juga pariwisata Kota Medan kan gitu, dan juga mungkin di sana Pak Wali Kota masa itu kan gitu. Jadi Sobat Parekraf, kalau mau kemana-mana atau istilahnya berwisata tuh perhatikan aturan-aturan di sana, jangan sembarangan kan gitu. Jangan walaupun ini seperti apa ya sembarangan, suka-suka hati aja. Walau istilahnya, ini kampung saya sendiri, nggak boleh kayak gitu ya Sobat Parekraf ya. Hargai wisatawan yang lain, hargai wisatawan atau istilah pengunjung yang lain. Ini saling menghargai kita kan gitu. Apalagi Sobat Parekraf harus menghargai bahwa ini kan dana CSR atau dana yang ini kan cukup besar nih untuk merevitalisasi Taman Cadika ini. Jadi Sobat Parekraf tuh harus menjaga dong. Masa destinasi sudah dibuat gratis tapi nggak dijaga, kan sayang kan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ya ke depan setelah kejadian ini, Taman Cadika yang ada di Medan Johor ini bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi semua orang. Jadi Sobat Parekraf, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita ini kita lebih sadar dan lebih paham beretika dalam berwisata. Jadi kita di dalam berwisata itu saling menjaga, saling menghargai. Ya Sobat Parekraf ya, bisa ya? Yuk. Bisa, oke? Bisa, oke, mantap. Mudah-mudahan dalam video ini tata kelola dari Taman Cadika lebih baik lagi dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan juga aturan-aturan tersebut bisa diikuti dan diterapkan oleh semua orang. Jadi bukan hanya dari Taman Cadika atau pengelola Taman Cadikanya saja yang peduli tentang
tentang destinasi ini. Jadi rakyat Kota Medan terkhususnya juga harus lebih peduli karena kan ini tempat tempat destinasi baru. Dari kejadian ini yang pertama adalah Sobat Parekraf harus lebih menjaga etika. Kedua, Sobat Parekraf harus lebih teliti melihat himbauan dan juga aturan di setiap lokasi wisata. Yang ketiga, taati peraturannya kan gitu. Dan yang keempat, Sobat Parekraf harus sama-sama saling menjaga ruang publik karena fasilitas itu bukan milik Anda tapi milik bersama dan untuk kenyamanan semua orang. Oke Sobat Parekraf, terima kasih telah mengikuti diskusi kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar Sobat Parekraf tahu info terupdate tentang pariwisata dan ekonomi kreatif berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen video ini dan video-video lainnya. Sampai jumpa.